nih. Ya tanpa menghujat Tuhan orang. Iya, ya kan? iya. Penghasilan Uni coba. Makanya aku bilang sama Ripa, mendingan jual sate Padang lagi kayak teman dulu. Cerita kalau kau memang Uni ada duit suaranya gak kecil mungkin nih. kau jadi germo. Kalau Uni. kau banyak duit gak mungkin kau jadi germo. Daripada lo menghujat-hujat Tuhan orang sampai pincang kakimu, jalan udah tinggal. Uni. Kau daripada bikin jili jadi germo kan. Uni Sate coba lagi lihat deh. sekarang Uni dia Uni. Sabar dulu, Burut sabar dulu. Uni dulu dia gemuk banget ya kayak nenek-nenek ya. Sekarang udah berubah total loh. Kan kalau kami Nambah dia masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dia jawab. Ih, mau nanya apa? Aku males makanya aku telepon Uniripa nih. Cocoknya sama Burut. Kalau aku Apalagi tuh dia takut sama gua itu. Kalah. Burut, Kau aja udah evangelis kalah. iya kalah gua sama Burut ini. Terus Ripa ngapain dinaikkan ke aku nanti langsung ciu dia kan udah layu namanya layu bentar lagi kan jatuh ke tanah. Teman-teman, Kembali ke tanah. Bondi, nah, Burut ini punya karaoke sendiri, bukan di Inul. Burut ini punya tempat karaoke sendiri, bukan di Inul Daratista, bukan. Dia punya karaoke sendiri. Ada 21 kamar. Aku udah 5 cabang di 5 ibu kota. Oh, 5 cabang di 5 kota. Di mana aja itu? Di Jambi, Medan, Batam, mau buka lagi nanti di Jawa Timur. Di mananya Jawa Timur itu kan banyak, Surabaya, Malang, kemudian apa sih namanya itu, Sidoarjo, ya kan, Mojokerto, di mana? Itu mau bikin di itu yang dekat. Aku nanya sama Burut nih kan, Burut kan sudah yang sudah buka 4 berarti ya? 4 cabang. Itu omsetnya berapa Burut? Saya mau tanya nih.
Mau apa? Mau duit lo? Kan Burut punya mobil Rubicon, Pajero Sport terbaru 2, Innova Reborn 1. Ini penghasilannya berapa Burut? Kok cepet kaya banget Burut ini? Yalah, makanya kita bisnis yuk daripada lo menghujat melulu. Ya makanya saya tanya omsetnya berapa kok bisa beli mobil Rubicon, kemudian Ya, Pajero sekitar Sport, Innova satu- Reborn. Bisa 100 juta semalam. Aduh, 100 juta semalam, ampun. Kayak gimana pegang duit 100 Makanya ada juta lagunya, tahu semalam, nggak Nanda? Burut? Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Waduh, berarti Burut ini kalau ngasih ke gereja perpuluhan berapa? 100 juta per malam, sebulan 100 juta sebentar. 3 miliar. Wih, keren kali Burut nih. Pantesan cepat kaya. Oh, berarti di Burut yang tadinya gemuk jadi langsing ini ke operasi kemana Burut? Nggak usah operasi. Oh, pakai kosmetik apa ini? Apa namanya itu? Pakai apa sih namanya itu? Make up apa ini kok? Kok bisa dari tadinya gendut kok jadi seperti Bunda Korla ini? Gimana ceritanya nih? Coba ceritain Burut. Nah, ini sama Unirip aja, Di. Aku kalah sama Burut, Uni. Uni, Burut penghasilannya 1 miliar, sebentar, 100 juta semalam. 3 miliar sebulan ini. Menghujat ya, tanpa menghujat Tuhan orang. Iya, ya kan? iya. Penghasilan Uni coba. Makanya aku bilang sama Ripa, mendingan jual sate Padang lagi kayak teman dulu. Cerita kalau kau memang Uni, ada suaranya duit nggak kecil mungkin nih. kau jadi germo. Kalau Uni. kau banyak duit nggak mungkin kau jadi germo. Daripada lo mau menghujat-hujat Tuhan orang sampai pincang kakimu, jalan Uni, udah tidur. Uni. Kau daripada nonton jili jadi germo kan? Uni, Sate coba lagi, lihat Dek. sekarang Uni dia Uni. Sabar dulu, Burut, sabar dulu. Uni dulu dia gemuk banget ya kayak nenek-nenek ya. Sekarang udah berubah total loh. Kan kalau kami Nanda dia masuk penjara. kami Dia kurus. kita Dan kan Nanda dia bukan Wah. orang. Dia masuk penjara. Dia berurut. Biar gua kasih tahu. Kenapa dia dari gemuk jadi kurus? Karena dia masuk penjara. Karena tempat Oh. karaokeannya kemarin ditangkap polisi. Ketangkap Walah. berjudi di situ. Makanya dia masuk penjara. Makanya mukanya makin tua. Oh, pantesan Burut ini. Burut. Tapi ininya Kan nambah suara nih. kau Ruth, suaramu gak kedengaran Ruth. Gak ada suaranya muka udah Burut. Ruth, muka Ruth. udah pakai filter tapi kok masih jelek aja Ruth. Burut. Gak ada suaranya Burut. Suara Burut gak ada Burut. Dikasih tahu. Burut. Suaramu nggak ada Burut. Dikasih tahu Burut. Nggak ngeh dia. Kayaknya lagi ini korban minuman keras kayaknya nih Burut. Siapa itu Burut? Waduh, ada tamu nih, customer nih Burut. Layani dulu customernya Burut. Aduh, si Uni nih. Kena si Uni kena peringatan nih. Uni, naik lagi. Burut. Di mute Burut. Dikasih tahu di mute. Ripa itu udah terkubur tanah longsor di Padang anaknya. Udah jangan begitu nggak boleh. Iya benar, tanya Burut, deh tanya. Mana enggak usah kayak gini. Mana Pajeronya mana? Coba di spill. Tuh Pajero gue mah. Mana nggak kelihatan Mana? Oh no. Wih, mana Rubiconnya? Mana Rubicon? Robiconya di belakangnya lah. Emangnya si Ripa mau jual Waduh, Burut mau ini. jual anaknya dia. Rubicon harganya berapa, Burut? Rubicon
Ini yang mahalnya, no. Mana, coba. Pajero gua tuh. Oh, Pajero-nya 1. Terus yang Rubicon mana Rubicon? No. Ini lagi tuh. Tuh. Mana coba. Apa itu mobil apa nih? Ayla atau apa tuh? Ayla. Di garasi tuh. Tuh. Oh. Banyak lah harta orang percaya banyak, guys. Kalau anak-anakku no di samping aku yang lagi kuliah sarjana hukum 2. Itulah kalau anak tuh dilarang menghibah. Mobilnya Jadi, Pajero, Rubicon, Avanza, Ayla, mantap Burut nih. Luar biasa. Gitu. Ya iya, banyak kan jual beki, Nandar. Daripada lori Ini Pak, repot. anakku udah ditimpa longsor di Padang. Anakmu ditimpa longsor. Suamimu sudah membuang kau, Ripa, dibuang. Gak berguna ini wanita. Burut. Dan ini diskusi aja Burut. Ternyata punya 21 kamar Uni. Disepil tadi cewek-ceweknya. Wih. Di Bogor itu kan dingin Uni. Burut. Itu udah ngaku kalau dia itu emaknya ayam, emak ayam dia. Apa ya kalau bahasa ininya itu mucikari ya? Apa ya? Bahasa kerennya itu mucikari gitu ya. Hebat Burut. Kan dia nggak apa-apa, justru dia masuk surga cepat-cepat kalau dia bersundal. Ya, siap. Ini siap materi apa nih? Nanti yang akan bahas itu nanti kena report lagi. Bisa gua lagi makan. Oh, lu lagi makan. Kan gua bilang sama lu jadi 1 jaman. Oh iya. Pas lu naikin si curut, makanya gua naik. Oh, siap. Karena Dia naikin nawarin penghujat, aku itu ke situ penghujat itu. nih. Itu Dia penghujat, nawarin. Nandar, itu Ya penghujat. gua tahu. Gua justru ingin membuka kepada teman-teman lihat otan-otan bisnisnya itu bisnis lendir. Tapi merasa diberkati dia kalau punya ini. Ini lagi belajar, guys. Aku disuruh ke situ tadi sama Burut. Ya bahaya dong. Bob Chinese. Nandar gua close dulu ya, gua makan nanti gua buka Ya. kalau gua udah nyampe rumah ya. Siap. Bob Chen apa ini? Selamat malam. Kristen atau Muslim? Si Jonathan Antar. Ya, Kristen atau Muslim, Pak? Ya, Kristen. Kristen mau berdiskusi tanya atau sabar dulu deh, Muslim belum enggak? apa-apa dulu. Iya, Mas berlaku enggak? Belum apa-apa, diam dulu, Pak. Baik, Bapak Kristen. Saya kasih tahu ya regulasinya ya. Kalau mau berdiskusi, wajib buka kamera, tunjukkan congor, tunjukkan mata. Oke. Ya. Kalau cuma tanya, Ya sabar dulu, belum selesai. ya saya sudah Tapi apa kalau itu? belum Kalau bisa tanya, buka tanya kamera, aja, bukan. belum bisa open wajah, cukup bertanya, tidak ada sanggahan, tidak ada tanggapan, tidak ada bantahan. Ya, silakan. Mau yang mana? Emang hadiahnya masih ada kalau buka kamera? Coba buka kamera. 5. Hadiahnya masih ada gak? Ngomong apa sih kon cucu asuk kon. Nah, Bapak Ya, mau tanya aja lah, bertanya, tanya mau tentang bertanya, kemarin mau itu berdebat, loh, mau yang diskusi. Anokris itu loh. apa? Anokris kata kamu kan, Anokris itu ya Ngomong itu? apa sih Anokris Nasar- opo Anokris? Anokris Anokris iku opo? ya katamu kan, Anokris itu ya Nasaris apa itu
Ngomong apa sih? Anokris, opo anokris? Oh, Nasrani. Nasrani itu ya anokris apa? Mana ada anokris? Opo anokris, cu? Nah, apa itu? Kemarin apa itu? Lupa saya. Ya lu tanya apa, Pak? Nanya apa? Kristen itu ya Nasrani dan Anokris dan Mesias Anokris itu Kristen. apa? Gua baru Karena tahu kan gitu. Anokris itu apa? Gue baru denger anokris itu apa anokris. Udah gini aja, Bapak nanya apa, saya jawab. Gak usah anokris apa anokris, Pak. Oke Baru ya. denger saya. Saya nanya. Nasrani itu kan sekte Yahudi, bukan sekte Kristen. Tetapi Anda menyatakan Ya udah, baik. Nasrani itu sekte Anokris. Aduh, ada Bible gak, Pak? Ada Bible gak, Pak? Ya adalah. Coba buka KPR 24 nomor 5. Sebentar. Ya, silakan. PR ya. Kisah para rasul Anda lagi ya. mabok atau gimana nih? KPR Nomor berapa? 24 nomor 5. Nomor 4. KPR 24 nomor 5. KPR 24 nomor 5 kan. Oh, saya baca tuh Anda yang baca. Astagfirullah, ya ente yang baca lah, biar ente yang Oke. tahu sendiri. KPR 24 nomor 5 doa sangkata. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak penghabisan waktu Tuhan, hamba mohon demi kemurahan hati Tuhan, sudilah Tuhan mendengarkan sebentar pertanyaan kami ini. Kan gitu, apa ini? KPR 24 nomor kelima. Oh ya, berikutnya nomor 5 ya. Sorry lah, jangan marah lah. Aduh, marah. Nomor 5. bukan marah, gue gemes. Bukan marah, saya gemes, Pak. Bahwa ini adalah orang yang berbahaya karena ia mengadakan huru hara di antara semua orang Israel di seluruh dunia, dan dialah pemimpin orang-orang dari madhab Nasrani. Oke ya. Sekarang Anda baca yang ini nih. Coba Anda baca. Sabar. Sudah saya baca, apa kan agak dengar? Nih. Coba dibaca. Doa sangkata. Doa Sama. sangkata. Saya baca lagi. Dibaca Gimana kok ada doa ini? sangkata. Coba dibaca. Doa sangkata. Doa Nyata sangkata kepada kami. lagi. Gak ada doa sangkata di situ. Tuh, Anda orang Yahudi kan? nggak ada doa Kenapa nggak tahu sangkata doa di sangkata? situ. Kok doa sangkata? Iya. Doa sangkata itu ada di Nggak Mazmur. ada ayat. Ini Katanya dibaca Anda ayatnya ini nggak apa ada doa Yahudi? sangkata. Gimana Ini Anda ayatnya ini? apa? Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Baik. Siapa orang? Siapa Beberapa sendiri? itu kok nggak sama ya? Sama-sama beda KPR. sedikit lah, Kalau dalam punya KPR saya, dalam TB2 itu pemimpin mazhab Nasrani. Siapa yang menjadi pemimpin mazhab Nasrani di situ? Iya lah, berarti mazhab Nasrani berarti. ini, bentarlah, berarti sudah ada kan sebelum Iya. adanya Kristen. Mazhab. Ya, pendiri sekte Nasrani ini siapa? Pemimpin sekte Nasrani ini siapa? Ya nggak tahu lah, mungkin gurunya Galileo. Dia kan Aduh, punya guru Paul Pusing ini. gua. Pusing si Oten ini. Pendiri agama Nasrani itu si Paulus. KPR 24 kau baca dari ayat pertama.
Yang dimaksud dengan pendiri sekte Nasrani itu si Paulus. Di depan siapa? Felix. Tahu nggak Felix itu siapa? Wakil gubernur Yudea. Masa gua, aduh, mabok kau ini ya. Masa begitu aja nggak ngerti. Jadi pendiri agama sekte Nasrani ini adalah si Paulus. Jadi bagaimana dengan Kristen? Ya sami mawon. Kalau sekte Nasrani adalah pendirinya Paulus ketika dia berada di Yudea, Yerusalem, Palestina. Kalau dia disebut Kristen ketika dia berada di Turki, KPR 11 nomor 26. Jadi Kristen dan Nasrani itu sami mawon. Nasrani, kalau dalam bahasa Ibraninya Hanosrim ya podo ae. Kristen Nasrani itu ya sama. Oh, Nasrani pengikut Nabi Isa. Bukan, pengikut Nabi Isa disebutnya Hawariyun, agamanya Islam. Ya, sebutannya Muslim. Jadi Nasrani dan Kristen itu sami mawon. Paulus yang bikin. Beli kupluk baru tapi sumu ini mah tebel, yang lama mah murah, enak gitu ya. Kalau ini tebel banget nih, jadi gerah. Udah gini aja. Jadi Nasrani dan Kristen itu teman-teman sama aja, sami mawon. Seperti Yonatan Nandar dengan evangelis itu sami mawon. Gejot. Assalamualaikum. Halo Pak. Waalaikumsalam Pak Gejot. Ya. Kalau boleh tahu tanya nggak apa-apa. Boleh silakan Pak. Gimana Pak? Mbak Nandar dari mana kok bisa Jawa? Asalnya? Saya asli Kuningan, Jawa Barat, suku Sunda. Kuningan Kutalaga Remisna, Cirebon Kasohor Kutarlinga, Maranggi di Purwakarta, Oci di Sukabumi, wajib dicobi, Majalengka someahna, kata jiku mangga gedongna, jajakana pangkasepna, teu aya deui bandinganana. Jederon. Baik, saya ini asli dari suku Sunda, Kuningan, Jawa Barat. Tetapi SMP kelas 1 saya sudah ke Surabaya. Ya, SMA ke Kuningan lagi, selesai SMA ke Surabaya lagi. Jadi saya lebih lama di Jawa Timur daripada di Jawa Barat. Bisa bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya yang are-are Surabaya, lapokon, matamua, kayak begitu. Kalau kromo inggil paling, ya, kalau kromo inggil paling asmane sinten, tiang pundi, nggih monggo pinara, kulo badhe tumbas tomat nggih. Nggih matur suwun sikatan nggih. Nah, paling begitu aja kalau kromo inggil nggih. Bisa bahasa Madura? Alamak derem mata iya cong. Matur sakalangkong. Mana para hotel-hotel yang naik? Gimana? Para hotel-hotel nggak ada yang naik. Mana? Wah, hotel sama saya mah nggak ada yang berani, Pak. Bobok semua hotel. Nggak ada yang berani, apalagi temanya ini. Waduh, Roh Kudus dan Yesus bukanlah Allah. Aduh, nggak ada yang berani, Pak. Itu Mbak Lina itu apa ngomongnya semakin ngawur itu.
Ya nggak usah ngurusin orang lah, mau dia ngaur ya itu oten ya begitu. Biasanya Nggak usah kalau live ditanggapi. itu Dia yang bukan debater. Kalau saya ini debater, saya ini hadir untuk berdebat, bukan untuk menghujat. ya. Saya ini hadir Dicoba. untuk berapologet. Nah, Uni sudah siap. Baik, Pak Gensot. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, ya. Bentar dulu, sebentar. Gua cari tempat. Gua belum duduk. Ya, ya, Ntar baru- baik kan. Gua kira lu sudah siap. Gua mau bikin kopi rencananya nih. Kopi hitam. Coba. Oh, itu. Dicoba. Dicoba. Tritung lawan Wones. Tritung lawan Wones. Dicoba. Ntar ya gue cek. Indah do pitih paniang kepolo kito Uni terengkek bana jiko indah batamu pandang sabanala suko onde sabanala nio Cahayanya kurang kan? Cahayanya kurang kan? bagus udah cukup lah segitulah. Sabanala cinan Onde sabana katuju tarakat bana ciko indo ketemu pandang alakan telah gua bisa bahasa Padang gitu. Onde sabana katuko. Makasih Bang Bos. Love you Bang Bos. Sami-sami. Bang Bos ini Kasih, apa Bang pilih Bos. kasih nih? Gua nggak dikasih bunga Aku aja ternyata kasih punya Bang nih. Bos, jangan yang lain. Parah nih Bang Bos nih. Astagfirullahaladzim. Canda nggak boleh gitu Itu kita Pauzana bawa Uni, agama. nama penyanyinya Pauzana. Biasanya aku dimarahin. Oh iya? Siapa yang marahin Bang Bos Tembele? Sini bilang sama Pauzana Bang. itu nyanyi. Sabana cinan onde. Bentar dulu aku mau kesini dulu. Sabana Sabana niyo ranca bana taraga bana jiko indah kita bertemu pandang. Bentar. Duh, tercabut lagi nih. Udah jangan janji Allah. Lu terpancing sama kecabut. gua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bunda gembala. Hari ini bunda ditanya, besok bunda bertanya. Anak bunda Iya, kan? kalau naiknya jangan jadi anak durjana. Sini anak bunda kalau mau bertanya, jangan lupa bawa otaknya. Anak bunda kalau naik mari bertanya. Anak bunda kalau tanya dengarkan bunda. Anak bunda bunda jawab jangan menggila. Anak bunda sudah saatnya balik ke agama yang benar saja. Apaan itu? Ceter kawan. Lama-lama aku botak nih. Lama-lama Mau udah kepala tua. aku botak. Emang orang kalau udah tua itu emang botak. Mau cewek mau cowok ya botak aja. Ya aku nanti beli penumbuh rambut Ini botak lama-lama nih. Ngapain? Nandar Paulus aja botak aja diikutin. Aduh, kepala aku botak lama-lama. Gua pakai wifi Kebanyakan dulu lah. mikir. Gua pakai Kebanyakan wifi mikir lah. nih. Mana ada ubannya itu, ubannya nih putih-putih udah banyak nih. Tuh putih 1, 2,
Tidak perlu orang melihat kesedihan kita dan kegundahan kita. Biarkan seluruh umat melihat betapa kita bahagianya menikmati apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Dengarkan saudaraku Yonatan Nandar. Kita ini adalah hamba Allah. Loh, kok hilang? Mana nih? Sorry nih. Kadang gini. Uni malah dijeda. Kenapa barusan hilang? Kenapa Gini, barusan gini juga? ya. Kalau ada SMS dari M3, gua kayak gitu. Jadi langsung kebuka sendiri dia. Wah, pantesan gue menghilang tiada kata. Dasar lu, parah lu. Iya, ini gimana ya ngeblokir. Bilang sama Masalahnya yang Oten sama lu, Oten jangan WA-in Nandar gitu. Cepat. bukan kalau WA mah nggak masalah. Ini SMS dari operator. Oh, ada M3. lagunya tuh. Bang, SMS siapa? Ini bang. Ini bang. Pesannya pakai sayang. Bang, katanya abang itu Tuhan. Bang, tapi kok bentuknya kayak orang. Kalau abang menjadi orang, tentu bangku orang kan. Batuk adek bang. Batuk gua. Ada aja gerbakannya. Baik. Ini Bentar ya. lihat ubanku kelihatan kan itu. Tadi malam kita mau janji ya, kenapa Bani Israel tidak lagi dimuliakan Tuhan. Nanti kita bahas ini ya, kenapa Bani Israel tidak lagi dimuliakan Tuhan. Bentar ya, bentar. Aku mau membahas kenapa Bani Israel tak lagi dimuliakan. Ya. Ini namanya adalah judul berkesinambungan yang tadi siang. Tadi siang aku ngebahas tentang ternyata bentar ada musik, bentar gua maki dulu orangnya dulu. Bentar, Nggak kedengeran Uni, musiknya nggak kedengeran kalau lu pakai ini, nggak kedenger Oh ya, semua. Nggak ada. kalau gua bercanda, nggak lah, mungkin gua kayak gitu sama orang. Gua tinggal ya, gua mau bikin kopi dulu. Nah, kita kasih judul dong, Israel tak lagi mulia tanda tanya gitu. Israel tak lagi mulia tanda tanya, itu jawab tema kita kali ini. Aduh, bentar.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang menonton? Kali ini kita akan mendiskusikan satu materi yang tadi itu udah continue ya. Dari siang itu kita sudah memulai materinya terkait tentang Bani Israel ya. Kenapa aku mengangkat Bani Israel ini? Ada kaitan dengan kejadian-kejadian akhir-akhir ini seperti yang dilakukan sama Jeffrey Epstein ya. Ini lagi viral sekali tentang Jeffrey Epstein, dan ternyata Jeffrey Epstein ini adalah seorang Yahudi ya, yang dipahami bahwa Yahudi ini adalah sebuah etnis ya, bukan sebuah agama sebenarnya, hanya saja kemudian lazim dikaitkan dengan sebuah agama tertentu. Karena sebenarnya Yahudi ini bukan agama sebenarnya ya, tetapi lebih cenderung kepada etnis karena berasal dari kata Yehuda, keturunan dari Yehuda. Jadi tidak bisa dikatakan sebuah sistem kepercayaan. Namun karena nama agama Yahudi ini nggak tahu ya, agamanya kan nggak ada ya. Maksudnya kita nggak tahu nama agamanya apa gitu. Yang ada tuh cuman Yahudi. Nggak mungkin dong Lewi juga dikatakan Yahudi, suku Simeon dikatakan Yahudi, karena Yahudi ini kan dari kata Yehuda. Kan tidak semua Bani Israel itu keturunan Yehuda kan, tapi setiap keturunan Yehuda ada tentu Bani Israel. Maka Yahudi itu sebenarnya bukan sebuah agama, sebutan untuk satu etnis yang menjadi agama kemudian dipahami oleh orang-orang secara umum. Nah, dan saya itu membahas terkait tentang tadi sudah menunjukkan bahwa nubuatan Tuhan bahwa dari jalur Ibrahim atau Abraham akan dibuat sangat banyak anak-anak yang dirahmati oleh Tuhan, dan bangsa-bangsa ini akan beranak cucu banyak, kemudian menjadi bangsa-bangsa besar. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita bandingkan Bani Ismail dan Bani Israel, tentu kalah jumlah Bani Israel yang hanya sekitar 10 juta atau 9 jutaan berbanding dengan 22 Liga Arab, itu jumlah total orang Arab semuanya sekitar 400-an juta jiwa. Jadi jauh sekali perbandingannya. Nah, kemudian secara nubuatan ya, bahwa nanti anaknya Abraham itu akan dijadikan sangat banyak, dan terbukti yang banyak itu sekarang adalah keturunan dari Arab, Bani Ismailit. Nah, kalau kita lihat yang bangsa besar juga saat ini, yang satu-satunya di antara kedua bangsa Israel dan Ismail yang punya raja itu cuman bangsa Arab, Raja Arab. Raja Israel sudah tidak ada gitu ya. Dan itu bisa dikatakan bangsa-bangsa yang besar. Kalau kalian lihat powernya Qatar, Kuwait, dan juga Arab Saudi, secara ekonomi ternyata terbukti dinar mereka lebih tinggi daripada pound sterling Inggris sekalipun dan euro dari Eropa sekalipun ya. Jadi ternyata dinar itu nomor satu tertinggi itu ada 4 dinarnya Arab. Yang pertama Kuwait ya. Nah, ini terbukti secara perekonomian nilai tukar uangnya pun lebih tinggi Kuwait. Dan yang kedua adalah secara kekuatan politik juga Arab itu cukup kuat ya, militernya gitu, karena memiliki alat-alat modern gitu. Nah, jadi Arab itu besar dan banyak dan luas. Maka kalau seandainya Tuhan dalam perjanjian lama berjanji akan memuliakan keturunan Abraham, itu mustahil kepada Bani Israel atau Yahudi yang kita lihat sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Bani Yahudi. Ingat ya, nasabnya orang Arab itu tidak terganggu sama sekali karena Bani Arab itu tidak pernah dijajah sehingga kehilangan etnis di situ. Yang pernah dijajah itu seperti suku Indian ya. Kemudian suku aborigin itu dihilangkan populasinya lalu diganti sama penduduk baru. Sementara Arab Saudi itu dia turun-temurun seperti itu. Makanya mereka tuh tahu nasab bapak ibunya. Nah, kita kenal sekarang ini kalau kayak Habaib itu bahkan dicatatkan secara genealogi. Nah, jadi yang aku bahas di sini adalah tentang kenapa saudara-saudara kita Kristen ini selalu saja mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa Israel. Sementara secara faktual kita lihat bangsa Israel tuh yang mana yang besar? Kalau kita lihat mungkin oknum-oknumnya yang beretnis Yahudi mungkin iya, seperti keluarga ROCAL ya kalian tahu lah itu ya. Mungkin iya, tetapi lihat dulu powernya itu dalam hal apa gitu, apakah dalam hal kebaikan atau justru malah power dalam hal kerusakan ya. Kalau dalam hal kebaikan kita bisa melihat bagaimana pengakuan dari Admiral of Beth, seorang ilmuwan Inggris, mengaku bahwa dia dapat ilmu itu dari bangsa Arab atau dari guru-gurunya yang adalah notabene orang Arab.
Nah, jadi yang kita bahas kali ini adalah terkait tentang ada dua ya. Jadi kita lihat ini ada Ibrahim ya. Ibrahim ini adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Nah, kemudian yang anaknya yang terkenal, sebenarnya dia bukan cuman punya dua anak, tapi dia punya dua anak yang sangat terkenal dalam perspektif Bible dan juga Al-Quran. Karena dia punya istri satu, nama istrinya adalah Sarai. Jadi istrinya ini dinikahi secara halal menurut Yahudi dan Kristen. Tetapi menurut Kristen dan nggak tahu Yahudi tidak ya, Kristen aja, sebagian orang Kristen ya, ada satu lagi istrinya yang dikatakan sebagai anak seorang budak yang dijinahi ya. Ini menurut perspektif Kristen nih. Tetapi Yahudi dan Islam memaknai kedua wanita ini dinikahi oleh Abraham. Nah, dan bahkan kemudian setelah itu Abraham ini memiliki anak pertama, anak sulung dan anak tunggal, itu adalah Ismail ya. Ismail ini ya, kemudian Ismail ini adalah anak dari Hagar. Nah, kemudian Sarai itu punya anak namanya Ishak. Nah, dan ini menjadi titik tolak dari ketiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi, di mana ketiga agama ini mengaku pengikut dari Abraham ini. Ya, ketiga agama ini mengaku menyuhankan Tuhan yang disembah oleh Abraham ini. Ini sebenarnya yang kita bahas, bahwa ada kesalahpahaman dalam berfikirnya saudara-saudara kita Kristen yang harus kita luruskan dalam perspektif Islam maupun Yahudi. Pertama adalah salah berpikir mengatakan bahwa Abraham itu berzina dengan Hagar itu adalah fitnah yang sangat keji. Kenapa? Karena kalau memang Abraham ini berzina dengan Hagar, mustahil Tuhan yang diklaim bisa memunculkan diri, menampakkan diri dan berteofani menurut pandangan orang-orang Kristen itu tidak menegur Ibrahim ketika dia berzina dengan Hagar sampai punya anak Ismail. Sementara ketika Sarai dijinahi sama Abimelek, itu Tuhan datang berbicara kepada Abimelek, menyuruh mengembalikan Sarai karena dia adalah istri seorang nabi. Jadi artinya ada keanehan di sini, kalau Sarai tidak boleh dijinahi, kalau Abraham boleh berzina ya. Ini saya kasih kalian teman-teman muslim itu kisi-kisinya ya. Ada keanehan di sini ya, keanehan yang terjadi di dalam kitabnya kitabnya orang-orang Yahudi dan Kristen. Bentar ya. Nah, kita lihat ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Jadi di sini dipahami ya. Cara berpikirnya umat Kristen ini agak sedikit aneh menurut saya ya, dan kecenderungan mereka membenci Ismail ini saya nggak ngerti dari mana gitu. Apakah memang mereka diajarkan untuk membenci Ismail dengan dikatakan Ismail itu adalah bak keledai liar. Nah, jadi ketika mereka mengatakan Ismail keledai liar, banyak dari pihak apologet Kristen dan para pendeta mendiskreditkan Ismail dan keturunannya sehingga timbul kebencian kepada Bani Arab secara keseluruhan. Itu yang kita lihat dalam dunia apologetika dan juga dalam dunia sosial media. Nah, sementara itu berbahaya bagi orang-orang beriman dan berkeyakinan. Seandainya ada orang yang percaya bahwa Abraham ini berzina dengan Hagar, itu sama saja seperti mengatakan Tuhannya orang Kristen dan Yahudi mengizinkan Abraham berzina dengan Hagar. Itu ya, itu konsekuensinya. Nah, karena apa? Di dalam terjemahan kitab Perjanjian Lamanya orang Kristen dituliskan ketika Sarai hendak dijinahi sama Abimelek seorang raja, maka Tuhan datang langsung bertemu dengan raja tersebut dan meminta untuk menyerahkan Sarai kepada suaminya karena dia ada seorang nabi. Anehnya, Tuhan yang sama yang bisa berteofani menampakkan diri tidak mengizinkan Sarai untuk dijinahi, tapi malah membiarkan Abraham dan Daud berzina. Ya, ini artinya tuh kayak aneh gitu ya, cara berpikirnya tuh kayak Tuhannya tuh kayak kalau laki-laki nggak apa-apa berzina, kalau perempuan nggak boleh gitu ya, kayak gitu, paham nggak? Dan anehnya lagi, satu-satunya perempuan yang tidak boleh dijina itu cuma Sarai, sampai Tuhan turun nih. Ketika perempuan-perempuan lain itu nggak masalah gitu loh, nggak ada kayak istrinya orang seperti Batseba yang dijinahi oleh Nabi Daud dalam kitabnya orang Kristen na'udzubillah min dzalik ya. Itu tidak ada pertolongan Tuhan datang kepada, maksudnya Tuhan tidak datang kepada Daud lalu bicara, "Hei Daud, jangan kau jinahi istri orang itu." Seperti itu ya. Jadi agak lucu, agak aneh doktrin yang dibangun oleh saudara-saudara kita Kristen berbicara tentang ketiga tokoh ini, Abraham, Sarai, dan Hagar ini. Nah, jadi inilah titik tolak pengajaran agama Islam dan Kristen dan Yahudi terkait tentang Nabi Ibrahim asal muasal agama Samawi ya ini. Nah, lanjut kepada kajian kita. Kajian kita itu menyasar tentang
Kenapa aku udah bahas tadi siang, siapa yang ditakdirkan menjadi bangsa yang besar di antara kedua ini, ya. Di antara Ismail dan Ishak. Di antara Ismail dan Ishak, kira-kira siapakah yang dinubuatkan akan menjadi bangsa besar? Aku sudah bacakan ayatnya tadi. Nubuat Tuhan dalam perjanjian lama itu yang pertama adalah bangsa itu besar alias banyak, beranak pinak. Yang kedua menjadi bangsa yang cukup besar di dunia, 12 dan memiliki raja-raja gitu. Itu ya menurut dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat di tahun 2025 ini, ya, di tahun 2025 ini ya, kalau kita melihat teman-teman ya, kita lihat di antara kedua bangsa Ismailit dan juga Israelit ini, maka mana yang banyak pengaruhnya dan juga besar sekarang ini? Ya tentu kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menafikan bahwa yang besar yang masuk dalam Liga Arab itu ya Arab dan Yahudi. Itu kita kebingungan sekarang ini, apakah betul Israel sekarang ini adalah Yahudi beneran atau bohong-bohongan, karena mereka itu sudah sering berdiaspora. Mereka seringkali terlantar ke sana kemari dan seringkali itu tersebar kemana-mana, bahkan sudah bercampur dan kawin campur gitu. Nah, kalau Bani Arab itu tradisi menjaga genealogi atau nasab itu sudah terbiasa ya. Mereka tuh menuliskan dan bahkan menghafalkan nenek moyang mereka. Mereka bisa menyebutkan seperti nasabnya Nabi Muhammad SAW, seperti Muhammad bin Abdullah bin Abu Talib bin Lu'ay bin Kila, kayak gitu-gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena memang itu menjadi tradisi mereka. Di dalam tradisinya orang Arab dan Yahudi itu nasab itu sangat penting. Tetapi kalau kita tanya sekarang sama orang-orang Zionis atau Yahudi, apakah mereka bisa menyebutkan nenek moyang mereka sampai ke Israel atau sampai kepada Yakub? Tentu mereka akan kewalahan di situ ya. Nah, itu yang perlu kita bahas. Nah, tadi siang aku udah bahas bahwa siapakah yang dinubuatkan Tuhan menjadi bangsa besar yang terbukti sekarang ini besar di antara Bani Ismailit dan Bani Israelit? Ternyata adalah Bani Ismailit. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi malam ini yang aku janjikan tadi siang kepada teman-teman semua. Aku mau membahas tentang apa sih alasan Yahudi ini sudah tidak lagi dirahmati oleh Tuhan ya. Yahudi kehilangan rahmat dari Tuhan ya, kehilangan rahmat. Nah, jadi yang pertama sekali adalah alasan mereka itu di dalam Islam sendiri mereka tidak dirahmati lagi. Sebagian besar dari mereka itu menolak atau mengingkari Nabi Musa. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka mengingkari Nabi Daud. Yang ketiga adalah mereka membunuh Nabi Yahya, nabi-nabi seperti Nabi Yahya. Nah, yang keempat menolak keras Nabi Isa. Ini adalah perilaku mereka. Nah, penolakan mereka terhadap Nabi Musa ini bahkan juga ada di dalam perjanjian lama. Ya, aku akan bacakan ayat-ayatnya bagaimana kemudian orang-orang Israel ini menolak Nabi Musa di dalam kitabnya sendiri ya, terbukti ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian. Ini bukti kalau apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu terverifikasi bahkan di kitabnya orang Kristen sendiri, walaupun kita nggak butuh verifikasi sebenarnya ya. Ya, ini pertama penolakan terhadap Nabi Musa dulu. Aku akan tunjukkan kepada kalian pernyataan Musa sendiri dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab ini nih. Bentar ya. Oh ya, saya pasal 50 40. Oke, aku bacakan aja dia teman-teman ya, ini aja ya. Ini aku baca. Aku udah rangkumkan banyak ayatnya sebenarnya. Aku lupa kalau aku udah rangkumkan ini. Ini pembuktian keras bahwa
wajar Yahudi itu sudah tidak lagi dirahmati oleh Tuhan karena ketegartengkukan mereka, karena kekejian mereka, karena kejahatan mereka, dan mustahil mereka menjadi umat pilihan Tuhan lagi. Ya wajarlah kiranya ada bangsa lain yang lebih mulia daripada mereka, karena bangsa ini sekali diturunkan Nabi itu langsung mengenali dan mengerti apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Beda dengan Bani Israel, berkali-kali diutus Nabi masih aja tegar tengkuk. Jadi wajarlah Allah menghilangkan rahmatnya kepada Bani Yahudi kembali. Ingat, kita Islam tidak diajarkan untuk menjustifikasi etnis ya, karena kita ini umat Islam yang diajarkan perbedaan kita dengan orang lain adalah apa yang ada dalam hati kita ya. Oke, sekarang aku tunjukin tentang Bani Israel ya, Bani Israel. Nah, aku akan bacakan kelakuan dan perilaku Bani Israel, teman-teman. Bani Israel ini adalah umat yang sangat tegar tengkuk. Nah, di dalam satu Raja-Raja pasal kedua ayat pasal kedua nomor 3 sampai 4. Di sini aku akan bacakan pernyataan Tuhan kepada Daud ya, kepada Nabi Daud dalam kitab Perjanjian Lama. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Teosmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janjinya. Ingat, jadi Tuhan itu pernah bilang bahwa aku akan memberikan kepadamu tempat ini. Ternyata ada alasannya, mereka harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ini di dalam satu Raja-Raja pasal 2 nomor 3 sampai 4 ini dikatakan nih, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni ini janjinya Tuhan nih, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dengan jiwanya, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, ketika teman-teman ya, mereka Bani Israel ini kepada Nabi Musa ingkar, kepada Nabi Daud ingkar, kepada Nabi Isa ingkar, wajar mereka itu tidak lagi memiliki raja. Jadi Mesia yang mereka tunggu itu ternyata datang dari orang yang tidak memiliki hubungan darah dengan Bani Israel. Makanya mereka menolak keras Nabi Isa sampai mereka berkolaborasi dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Inilah bukti konkret bahwa wajar kalau orang Bani Israel yang dari kalangan Yahudi ini tidak lagi dirahmati oleh Allah, karena mereka adalah orang-orang yang sangat tegar tengkuk dan orang yang sangat tidak tahu diri. Nah, dan aku akan bacakan apa yang dikatakan di dalam satu Raja-Raja pasal kedua nomor 3 sampai 4 ini. Ternyata terkorelasi dengan kitab Quran surah Al-Baqarah ayat ke-40. Aku akan bacakan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan yang digambarkan oleh kitab Perjanjian Lama itu memberikan janjinya kalau Bani Israel menepati janjinya juga gitu loh ya, karena Tuhan itu berkata, inilah janjiku kepadamu, kepada Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu, dan dari kamu adalah harus bersunat kulit khatanmu ya. Dan kalau Yahudi masih bersunat mengikuti tapi kemudian dibatalkan oleh orang Kristen, ini lucunya orang Kristen nih ngaku-ngaku bahwa mereka mengikuti mila Abraham, padahal mereka membatalkan mila Abraham yang kekal menurut kitab Perjanjian Lama ya, karena perjanjian sunat itu perjanjian yang sangat kekal. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam kitab Raja-Raja, di dalam kitab Mazmur pasal 37 nomor 29, kita baca lagi, orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ternyata apa yang dikatakan oleh Mazmur pasal 37 ayat ke-29 itu terkorelasi dengan Quran kita. Di dalam Quran surat berapa ini ya, Ali Imran ya, mana ini ya. Dan ingatlah ketika dan bukan ini, Ali Imran ayat 184. Oh bukan ya. Dan ingat ketika kami mengambil janji Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Oke, bukan ini. Oh, ini bukan ini korelasinya. Ya, ini.
Oh ya, orang-orang soleh akan menempati negeri itu. Jadi ternyata baik dalam kitab perjanjian lama ataupun kitab Al-Quran, Tuhan memberikan suatu tempat kepada orang-orang yang orang itu harus hidup seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dan ternyata yang mewarisi suatu tempat yang diberikan oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang soleh. Maka kalian coba, ini fakta ya teman-teman ya. Kalian pernah dengarkan sejarahnya Yahudi dan juga orang Kristen di tanah Israel? Ketika orang Yahudi ada di tanah Israel, entah kenapa mereka tuh kayak dijajah terus sama Romawi, dijajah zaman Yesus. Nah, dan lucunya ketika orang Islam yang tinggal di tanah Israel, dengarkan baik-baik ya, aku bacakan dalilnya ya. Dalam kitab Mazmur, dalam Quran ya, dalam kitab Mazmur itu bunyinya adalah orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana. Dan juga ternyata Allah berfirman di Quran mengatakan bahwa orang soleh akan mewarisi negeri-negeri. Dan ternyata Yerusalem adalah negeri yang dijanjikan. Itu justru pernah damai dihuni sama Islam ketika Umar Ibn Khattab mengambil kunci Yerusalem dari tangan Sopronius. Hampir 400 tahun mereka hidup berdampingan dan damai tiga agama. Jadi kalau kita lihat ketika Tuhan perjanjian lama dan Allah berkata bahwa suatu negeri itu akan dihuni sama orang-orang soleh, yaitu ketika pada saat masa orang Islam itu adalah generasi-generasi soleh. Di saat Umar Ibn Khattab dan para sahabat itu 400 tahun kemudian hidup berdampingan dan damai ya. Sementara ketika orang Yahudi tinggal di situ, itu ada aja mereka tuh mereka dibunuh Raja Titus, kemudian mereka dihabisi sama Romawi, dijajah. Jadi tidak mungkin mereka lah yang dijanjikan oleh Tuhan menempati tempat yang dikuduskan oleh Tuhan tersebut ya. Karena janjinya begitu. Bumi itu orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Dan yang paling lama tinggal di Yerusalem itu sampai detik ini dengan aman kemarin itu adalah yang kita lihat dari sebelum tentara salib datang ke Yerusalem ya, itu adalah agama Islam. Itu lucu ya, kalau Tuhannya bernubuat tapi kok yang malah menjadi bangsa besar justru adalah orang Islam dari kalangan Arab. Nah itu ya, dan kita lihat lagi teman-teman ya, ini adalah kejahatan dari Bani Israel menurut pandangan Islam, yaitu mengingkari Nabi Musa. Dan aku akan bacakan dalam pandangan Kristen juga seperti itu sebenarnya, tapi ya teman-teman kita Kristen menutup mata dengan hal itu. Mereka nggak peduli mau Israel kelakuannya sekeji apapun bagi mereka karena Tuhannya etnisnya Yahudi menurut mereka, padahal bukan. Ya mereka memaksakan diri untuk mengatakan bahwa Bani Israel itu adalah pilihan Tuhan, walaupun Bani Yahudi ini pernah dihabisi nyawanya oleh siapa? Nazi di Jerman di bawah pimpinan Hitler karena terpengaruh oleh pandangan Martin Luther yang membenci Yahudi ya. Nah kita baca lagi teman-teman ya. Kita baca lagi ayatnya di sini. Ini bukti kalau Oten ini salah kaprah memahami kitabnya sendiri ketika mereka mengatakan bahwa yang dijanjikan besar itu adalah Bani Israel. Coba kita buka dalam kitab Yesaya pasal ke-5 nomor 7 ya. Sebab kebun anggur Tuhan senantiasa semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Ternyata teman-teman, menurut kitab Yesaya, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang lalim, jahat dan juga onar. Dan itu terbukti sampai detik ini, yang bikin onar itu di dunia ya mereka. Ya, itu fakta. Nah lanjut teman-teman, kita bahas lagi di Ulangan pasal 9 nomor 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya ia adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tuh. Ulangan pasal 31 nomor 27. Sebab aku mengenal kedegilan dan tenggar tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti setelah aku mati.
Ya, begitu. Nehemia pasal 9 nomor 16. Tetapi mereka nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi wajar ketika Tuhan sudah berkata, ya, di dalam kitab Raja-Raja bahwa nanti yang akan mendapatkan rahmat itu adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Wajarlah kiranya Israel dan Oten, Israel aja udah nggak dirahmati Tuhan, apalagi Oten, ya. Nah, maka Israel itu bukan lagi Bani Israel bukan lagi bangsa yang dirahmati oleh Tuhan, melainkan bangsa yang kalau kita lihat kelakuannya sekarang itu adalah bangsa terkutuk, ya. Kenapa kita bilang boleh dikatakan bangsa terkutuk? Lihat saja kelakuan Jeffrey Epstein. Kalau yang kaya-kaya di antara mereka tuh kelakuannya ngeri sekali, ya. Kemudian yang ada di Palestina sekarang itu juga kejahatan mereka banyak berbohong, banyak memakan makanan haram gitu. Nah, itulah kelakuan mereka dan itu tervalidasi oleh fakta sejarah sendiri dan yang terjadi saat sekarang ini. Jadi agak aneh kiranya kalau ada Oten yang bilang bahwa yang dijanjikan Tuhan besar itu adalah bangsa Israel. Nah, ini lucu teman-teman. Kenapa? Ya karena Bani Israel sedikit sekali sekarang ini. Bahkan aku udah bilang 9 juta. Kalau orang Arab ada 490 juta, kalau orang Yahudi hanya sekitar 10 juta gitu. Ya, berapa persen itu perbandingannya. Nah, inilah bukti kalau umat Kristen saudara-saudara kita ini salah memahami teks kitabnya dan entah kenapa mereka memandang bahwa bangsa yang besar itu bangsa Yahudi, sementara pada faktanya bangsa Yahudi sekarang tuh sedikit sekali gitu. Bahkan boleh dikatakan sangat-sangat minoritas begitu, ya. Bahkan di negara kampungnya sendiri yang mereka katakan kampung halaman mereka sendiri gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya silakan, ya, yang Kristen bertanya boleh. Akunnya Nandar ini teman-teman ya udah berbahaya buat kami, ya, buat saya sendiri. Tadi akun saya itu live sendiri itu tidak pernah kena tegur, ya, tapi ketika tadi di sini tuh kena tegur, memang bahaya, ya. Ambon Manisnya paling sibuk urusin agama orang lain. Ya iyalah, saya kan kristolog. Kamu pengen saya nyanyi-nyanyi, ya enggak lah. Saya ini kristolog, jadi yang saya bahas tiap malam itu adalah agama. Kalau kau nggak mau nonton ya kau cari larum janda-janda sana, kau cari larum pargoy, kau pulang ngatur-ngatur di sini, ya. Yang kami bicarakan ini adalah ilmu pengetahuan, ya, begitu. Dan kami berhak untuk melakukan hal itu dan itu tidak dilarang selagi yang kami lakukan itu masih dalam konteks akademis dan juga konteks memberi informasi yang jelas gitu. Bunda, boleh saya bertanya? Naik aja Bangsa Musafir, ya. Kalau mau bertanya naik aja, bertanya di atas saja gitu. Kalau nggak typing di bawah juga boleh, aku bacain. Nah, jadi kita udah tunjukin ya secara nubuatan yang dikatakan banyak itu adalah keturunan Ibrahim, dan faktanya yang paling banyak adalah bangsa Arab, dan Bani Israel itu sangat sedikit sekali sekarang, dan bahkan tidak bisa dikatakan bangsa besar Bani Israel. Kenapa? Karena mereka sampai sekarang ini kebangsaannya masih diragukan, ya. Si Netanyahu juga masih dikejar-kejar sama apa ya namanya, Komnas HAM lah gitu, ya. Jadi gimana mau dikatakan bangsa besar kalau kelakuannya kayak Dajjal begitu, ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan teman-teman, ya, kalau kita bicara sudah menggunakan kaidah fakta sejarah itu sudah sulit dibantah sama saudara-saudara kita Kristen, karena fakta sejarah itu nampak nyata data-datanya, ya. Duh, aku cari ini, aku lagi pilek guys. Nah, jadi buat saudara-saudara Kristen, Bunda, kenapa orang Kristen selalu anggap agamanya itu sempurna? Ya kan itu karena mereka menganggap sempurna, ya. Setiap orang beragama menganggap agamanya sempurna. Setiap orang beragama nggak mungkin menganggap agamanya nggak sempurna, ya. Orang yang beragama apapun pasti menganggap agamanya sempurna gitu loh, Bang. Nggak akan ada gitu orang yang terang-terangan mengatakan agama saya nggak sempurna loh, nggak mungkin, ya, nggak mungkin begitu ada. Aduh, Kuanglong berapa ringgit harganya ini kemarin nih? Ini namanya Kuanglong, minyak kaca kapak. Kalian tahu nggak ini? Namanya Kuanglong. Gila, nyimpan duit ringgit untung loh, soalnya ringgit naik terus, ya.
Kok ngomongin uang. Nah gitu ya guys. Jadi buat saudara-saudara Kristen nih, aku cuma punya saran aja, bahwa saya dan teman-teman apologet sebenarnya itu bukan mau menyerang, tapi hanya ingin membongkar fakta dan data, karena banyak narasi-narasinya teman-teman Kristen itu yang tidak berkesesuaian dengan isi kitabnya, dan bahkan tidak berkesesuaian dengan fakta sejarah atau fakta konkret yang sedang terjadi. Seperti pernyataan teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa nubuatan bangsa-bangsa yang akan besar itu adalah bangsa Israel, itu tidak pernah terjadi, karena selama sepanjang sejarah peradaban Israel itu selalu dihantam terus ya, dijajah Romawi, dihantam Raja Titus, kemudian dijajah sama Kristen sendiri waktu Holocaust, 6 juta jiwa jadi korban. Kalau Bani Arab, kalau kalian lihat ya, itu sejak Nabi Muhammad ada di Mekah dan Madinah, itu populasinya tetap terjaga. Beda dengan kayak suku aborigin ya, pribuminya udah dihabisi sama orang-orang Eropa, sama seperti suku Indian yang dihabisi oleh orang-orang Eropa kayak gitu, orang-orang yang menjajah mereka. Tapi kalau Arab itu tidak pernah tergantikan, masyarakatnya di situ tetap orang-orang aslinya di situ dan terjaga gitu. Nah sementara kalau kita bicara Yahudi atau Bani Israel yang mengaku-ngaku Yahudi sekarang ini, juga kita nggak tahu apakah mereka betul-betul Yahudi atau tidak. Jadi secara fakta, nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama itu hanya dipenuhi oleh yang menjadi bangsa besar itu ya adalah Bani Ismail begitu ya. Jadi buat teman-teman Kristen semuanya, silakan naik kalau mau bertanya, dan jangan ada yang tantrum di sini karena kita diskusinya secara baik-baik saja ya. Kalau mau bertanya saja. Kalau mau menjelaskan boleh dengan catatan buka kamera dan kemudian tunjukin data. Karena kalau nggak kayak gitu nanti ada potensi menghujat, nanti potensi untuk menghina, dan juga potensi untuk kejang, dan ujung-ujungnya nggak bagus buat tontonan kita gitu ya. Memang sih banyak yang senang dengan diskusi-diskusi apa ya, Darlan, daripada typing mending ngomong di atas. Darlan, gimana Darlan? Gimana Darlan? Ya silakan Darlan, daripada typing di bawah nggak capek jempolnya, mending di atas. Ya silakan Darlan. Apa? Kenapa? Gak capek gitu jarinya typing? Punya mulut kenapa nggak dipakai? Ngomong di atas aja, dikasih kesempatan bicara. Mau ngomong apa? Masih tertutup. Oke, kalau merasa dibuang waktunya, ngapain kau nongkrong di situ? Turunlah. Ngaku-ngaku buang waktu, tapi kau tetap aja di situ. Itu namanya kau sebenarnya kau bahagia di atas sini, kau senang di atas sini. Kalau nggak diusir kau nggak turun, kan lucu kau. Ya, oke, the Lord apa ya? Silakan the Lord. Agamanya apa? Agamanya apa, bro? Maaf nih, kepencet tuh nih. Oke, terima kasih. Oke, buat teman-teman semua ya yang Kristen, terkhusus buat yang Kristen ya, tolong kalau naik ke sini tidak dilarang untuk bertanya, nggak masalah kalian bertanya ya, silakan ya gitu. Buat yang Islam boleh juga untuk naik dan boleh juga untuk bertanya ya, silakan bertanya saja, nggak perlu kalian itu menghujat sana sini, percuma ya. Halo Kak Malanas, silakan, agamanya apa? Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak? Ada Uni, kepencet aja Uni. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uni. Ya, oke Kak, Bang VJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agamanya Islam ya. Ada yang mau ditanyakan Bang? Silakan. Ya, cuman ini sekedar lihat aja sama kakak ya. Lanjutkan kak ya. Iya sih kerjanya sebenarnya Lanjutkan. cepat. Cuma Oke, Dan silakan. berat aja kak. udah dipasang keramik nih. Lanjutkan. Itu bongkar aja. Oke. Kalau yang Siap. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, buat teman-teman yang salah pencet ya, nggak apa-apa, aku turunin lagi ya. Jadi buat teman-teman saudara-saudaraku, ingat ya, sebenarnya ini bukan hanya pembahasan ada kaitannya dengan Kristen, nggak ada juga kaitannya. Maksudnya gini, nggak penting juga kalau ada Kristen yang nonton atau enggak, tuh nggak penting. Kenapa? Karena kita membahas tentang agama Islam juga. Saya hanya membuktikan bahwa tuduhan umat Kristen yang mengatakan bahwa bangsa besar itu adalah bangsa Israel itu secara fakta itu dibantah sendiri oleh alam semesta. Karena kita lihat tidak ada lagi raja Israel, dan bangsa Israel itu bukan bangsa terbesar, dan jumlah penduduknya itu sangat sedikit. Kalau populasinya di dunia itu sekitar 10 jutaan, kalau orang Arab itu sekitar 400 jutaan lebih. Artinya kalau misalkannya ada pernah Tuhannya umat Kristen berbicara dalam Bible bahwa nanti keturunan Ismail ini, keturunan Ibrahim ini akan dijadikan bangsa besar dan banyak, itu tidak bisa dikatakan Bani Ishak. Karena Bani Ishak itu tidak terdeteksi lagi. Tapi kalau Bani Ismail kita tahu itu bangsa Arab. Karena nasabnya terjaga secara ilmiah. Mereka punya tradisi penjagaan genealogi dan nasab, ya. Jadi ini yang kita tunjukkan kepada alam semesta bahwa pandangan terhadap teologi mereka sendiri, mereka itu tidak sesuai dengan kitab sucinya secara fakta, begitu. Kalau memang Tuhan berkata bahwa yang akan banyak itu adalah Bani Israel, tentulah orang Yahudi itu lebih banyak daripada bangsa Arab, seharusnya begitu. Tetapi pada faktanya yang paling banyak, bahkan berapa kali lipat, berapa persen itu jaraknya antara Bani Arab dengan Bani Israel. Bani Ismailit 400 juta, Bani Israel cuma 10 juta. Itu jauh sekali jaraknya, dan berpengaruh juga daerah-daerah negara-negara Arab secara ekonomi. Kita lihat mata uang tertinggi itu adalah mata uang Arab. Jadi dari mana gitu loh Bani Israel bisa dikatakan sebagai bani yang dirahmati Tuhan, yang juga menjadi bangsa besar seperti itu ya. Oke. Silakan kalian kalau mau membantah, syaratnya adalah kalian harus punya data dulu, misalnya data pembanding secara fakta sejarah atau fakta konkret yang sekarang terdeteksi bahwa ternyata bangsa Yahudi itu lebih banyak daripada bangsa Arab, dan juga sangat berpengaruh negaranya, negara mana yang berpengaruh, maksudnya berpengaruh baik ya. Kalau berpengaruh buruk memang saya akui, contoh merusak Palestina, kemudian merusak perdamaian, kemudian membuat sebuah tipuan-tipuan di dunia sosial media, itu betul, itu pengaruh juga namanya, tapi pengaruh buruk ya. Kita bicara dalam pengaruh baik begitu ya, ada kebaikannya buat bangsa lain gitu ya. Seperti misal kayak Maroko itu kan banyak Bani Arab, 99%-nya Islam di situ, dan Maroko itu mengakui kemerdekaan kemerdekaan mana ya, Eropa, Spanyol atau di mana gitu. Bayangkan loh ya, negara-negara Islam ini pengaruhnya baik sekali buat negara-negara yang bahkan tidak mengimani agama Islam sebagai agama mereka. Seperti itu. Makanya Maroko itu termasuk negara yang disegani lah sama Eropa gitu, dan juga Israel sendiri gitu. Karena kebaikannya, kalian bayangkan ya, waktu Bani Israel atau orang Yahudi ini dibantai sama siapa namanya, si Hitler ya, dan kawan-kawannya, itu yang menyelamatkan mereka itu adalah Muslim Polandia. Bayangkan. Jadi kalau kita lihat Bani Arab ini memang banyak pengaruh baiknya untuk alam semesta gitu ya. Tapi kalau Bani Israel, kalau kita lihat yang ngaku-ngaku keturunan Israel malah merusak alam semesta ya, merusak peradaban dan merusak orang lain gitu. Apakah itu yang disebut dengan bangsa besar? Silakan kalian renungkan sendiri gitu loh. Kalau misal kalian bilang, oh itu tetap Bani Israel yang dikatakan besar, tapi nanti wapret itu lama banget kejadiannya kan gitu ya. Nah tentu kita lihat bisa sekarang ini mana bangsa yang besar di antara Bani Ismailit dan Bani Israel, tentulah Bani Ismailit. Jadi ternyata nubuatan dalam perjanjian lama itu bukan menubuatkan kepada Ishak dan keturunannya, tetapi justru kepada Ismail dan keturunannya gitu. Aduh, ini aku sumbat guys, maaf ya. Ya silakan saudara-saudara Kristen yang mau bertanya, naik bertanya saja ya. Kalau kalian mau membantah boleh, tapi pakai data. Kalau nggak pakai data aku nggak bisa ya, begitu. Halo Zidan. Halo Zidan. Halo Umi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Uni, tolong Uni kasih penjelasan, saya ditanya sama teman saya Kristen kan. Gini. Iya. Tapi agak melenceng dari judul tema kita sekarang nih. Yang saya nggak bisa jelasin. Kalau saya bisa jawab, kalau bisa jawab saya jawab ya. Kalau nggak bisa jawab saya nggak mau jawab ya. Yang antara Yesus dengan Bunda Maria tuh tuaan mana? Uni cara jelasinnya ke teman saya tuh kayak gimana Uni?
Itu kan bukan agama kita itu. Kristen nanyain ketuhanannya kan lucu ke Islam. Kalau Kristen bertanya tentang Kristen kepada Islam itu nggak masuk akal ya, kecuali mereka mempertanyakan Islam. Kalau dalam Islam jelas lah lebih dulu Sayyidah Maryam daripada Nabi Isa. Tapi kalau antara Yesus dan Bunda Maria itu kan bukan pertanyaan untuk orang Islam, itu bukan pertanyaan dari orang Kristen kepada orang Islam itu, dan nggak mungkin juga orang Kristen mempertanyakan agama mereka sendiri kan. Iya, kemarin Jadi saya cerita bingung kayak gini. Ini dia tanya sama aku, kok Tuhan kita beda, kata dia gitu. Nah, terus saya mau tanya sama kamu Aan, kata dia gitu. Dia tanya boleh antara Yesus sama Bunda Maria Tuhan mana sih, kata dia gitu. Nah saya bingung tuh Bu Uni untuk jelasinnya ini. Ya nggak perlu bingung lah, udah jelas Tuhan Bunda Maria lah. Terus apa yang menjadi permasalahan di situ Bang? Dan itu juga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan sih. Iya, cuman saya bingung aja untuk jelasnya gimana. Nanti saya jelasnya takut. Ya jadi sebenarnya nggak perlu bingung, itu kan iman mereka. Ngapain kita bingung dengan iman orang gitu? Kita nggak perlu bingung dengan iman orang, biarkan aja mereka yang bingung gitu. Ya, kalau aku sih gitu. Aku lebih senang tuh membahas tentang ini, kajian ini secara tekstual, kontekstual, terbukti secara faktual. Jadi kalau kita lihat orang-orang Kristen itu dogma atau doktrin keagamaannya itu banyak yang bertentangan dengan rasional dan fakta sejarah begitu. Oke, Bang Zidan, ada lagi mungkin sebelum saya turunkan? Terima kasih Uni, itu aja. Makasih Uni untuk penjelasannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat teman-teman ya yang mau bertanya itu silakan naik, dan ketika kalian bertanya kalian hanya boleh mendengarkan. Kalau mau membantah itu harus menunjukkan data dan fakta ya, seperti itu. Karena saya tidak mau berdebat dengan ketidaktahuan kalian, saya mau berdebat dengan pengetahuan kalian ya. Kita adu pengetahuan kita lalu kita kolaborasikan. Tapi kalau kalian nggak tahu apa-apa terus kalian mau mendebat saya, kan saya capek ya. Percuma juga saya terangin apa-apa kepada kalian nggak ngerti juga gitu ya. Saya baca literasi, kalian hanya asumsi, pada akhirnya apa, saya yang buang-buang energi, kan nggak asik kan gitu. Ya jadi buat teman-teman Kristen dimanapun kalian berada, daripada typing di bawah gitu ya, capek, hatinya sakit, nggak kesampaian apa yang mau diomongkan, mending naik ke atas saja ya, mending naik ke atas saja. Tapi kalau kalian rasanya nggak mampu untuk diskusi juga nggak apa-apa ya. Nah jadi udah dapat ya teman-teman ya, bahwa sesungguhnya saudara-saudara kita Kristen ini entah kenapa mereka selalu saja membangga-banggakan Yahudi, padahal jelas-jelas sama sekali dikatakan bahwa Yahudi itu sudah tegar tengkuk dan sudah tidak terobati lagi lah, ibarat katanya begitulah, gak ada obat. Karena udah diutus Nabi Musa mental, diutus Nabi Daud mental, diutus Nabi Yusuf mental, diutus Nabi Yusuf ya, diutus Nabi Yakub mental. Yakub kan keturunannya. Kita bicara dari Ishak dulu deh. Dari Ishak nih. Kemudian Nabi Ishak punya anak lagi gitu ya. Yakub. Kemudian Yakub punya anak lagi 12 suku tuh. Kemudian di situ ditutus para nabi-nabi, kemudian dihantamin mereka satu-satu. Ya wajar ketika sudah ketetapan Allah selesai mengutus para nabi kepada mereka untuk pembuktian ternyata mereka betul-betul tegar tengkuk, maka wajar saja Allah merahmati Bani Arab setelahnya, karena Bani Arab sekali diturunkan nabi kepadanya mereka langsung paham dan mengerti dan langsung bertobat. Tapi Bani Israel, perhatikan, sudah berkali-kali bertubi-tubi nabi dan rasul diturunkan kepada mereka, mereka tetap tidak menghargai dan tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, malah melakukan kejahatan-kejahatan di dunia seperti itu. Nah, dan lucunya lagi, orang-orang yang beragama Kristen yang mengaku mendapatkan agama dari Yahudi, yang akarnya dari Yahudi, menurut mereka justru bertolak belakang dengan agamanya orang Yahudi, tapi mengaku bahwa mereka satu serumpun dan seakar. Ini lucu nih, seperti itu ya. Bahkan berani-beraninya mereka mengaku sebagai Yahudi rohani lagi ya. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan yang mengaku Yahudi tapi bukan Yahudi itu adalah jemaat iblis, seperti itu. Nandar, akun kamu ini udah di shadow ban ini. Nandar ini udah gak bisa pakai akun ini Nandar, harus pakai yang baru lagi Nandar.
Karena aku tadi nggak pernah, akunku yang Uniriva 14 tuh nggak pernah di ban Nandar, gara-gara naik ke sini tadi di ban. Jadi ini sudah tidak aman lagi buat diskusi lintas agama akunya Nandar ini teman-teman. Dan dia juga ada shadow ban, karena dia biasanya penontonnya banyak, tapi karena ini dia shadow ban, maka dia penontonnya itu terbatas karena algoritmanya turun, karena dia ganti lagi teriakan. Lalu kemudian teman-teman bantu posting ulang supaya akun Nandar ini kembali FYP seperti biasa. Memang meng-FYP kan akun itu perlu perjuangan, salah satu perjuangannya adalah kerjasama kita bersama, seperti itu ya. Oke, Nandar sepertinya ini nggak FYP, nggak kebaca sama orang-orang. Nandar, halo Nandar, ini nggak kebaca, nggak kedeteksi sama orang-orang yang biasa menonton kamu nih, karena ini sudah ada peringatan tadi waktu akun aku pertama naik tadi. Nandar, Ya, terus gimana Uni? matikan aja, karena akun aku tadi aja nggak pakai apa-apa tuh bisa sampai 400. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.